Rumah baru, luka lama. Rumah itu berdiri di pinggiran kota, berdinding cat biru pucat yang mulai mengelupas, dengan pagar besi berdecit setiap kali dibuka. Halaman kecil, dipenuhi pot bunga, tertata rapi namun terasa dingin. Dari luar, tampak biasa saja, tapi begitu melangkah masuk, ada sesuatu yang langsung terasa, seperti keheningan yang dipaksakan. Aku menjejakkan kaki dengan ragu, masih dengan baju sekolah kemarin, tubuh lelah dan kepala berat oleh kebingungan. Masuk, Arka. Suara itu terdengar datar dari seorang perempuan berkacamata. Wajahnya mirip ayah, hanya lebih tirus. Tante Lela, kamar kamu di belakang, sendiri ya? Ayah menatapku singkat, lalu menepuk pundakku perlahan. Jadilah anak baik, katanya pelan, sebelum melangkah cepat keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Dan seperti itu saja, ia pergi lagi. Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar kecil berukuran 2 kali 3 meter. Tak ada kasur empuk, hanya tikar tipis dan bantal lama. Lemari tua berdiri di pojok ruangan, dan jendela kecil terbuka langsung ke halaman belakang yang kosong. Malam pertama di rumah itu adalah malam sunyi tanpa suara ibu. Tak ada pelukan hangat, tak ada tangan lembut yang membelai rambutku sebelum tidur. Hanya suara jangkrik dan suara hatiku yang retak. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Tante Lela bukan orang jahat, tapi juga bukan orang yang hangat. Ia bicara seperlunya, makan seadanya, kadang lupa kalau aku ada. Om Rahmat lebih dingin lagi. Pekerja keras, jarang di rumah, dan kalaupun di rumah, suaranya keras. Aku belajar untuk tidak menarik perhatian. Di sekolah, aku menjadi bayangan, duduk di bangku belakang, menunduk diam. Anak-anak lain tertawa, bermain, dan punya ibu yang menjemput mereka pulang. Aku hanya berjalan sendiri setiap sore, menelusuri jalanan kota sambil mengingat bau wangi tubuh ibu dan suara langkahnya di dapur. Malam-malam panjang kulewati dengan menulis. Aku mulai menulis surat-surat untuk ibu. Setiap rasa rindu, setiap mimpi, setiap tanya, kutuangkan dalam kertas-kertas yang kemudian kulipat rapi dan kusimpan di laci kecil di samping tikar tidurku. Ibu, Arka kangen. Hari ini aku makan sayur bayam, tapi gak ada rasanya. Bukan karena hambar, tapi karena bukan ibu yang memasak. Ibu, kalau malam Arka suka pura-pura ibu lagi nyanyi di dapur. Tapi nyanyiannya hilang, Bu. Seperti ibu. Setiap surat kutulis tanpa tahu kemana akan kukirim. Tidak ada alamat, tidak ada tujuan. Tapi aku tak peduli. Menulis surat-surat itu adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan ibu. Sekalipun semua surat itu hanya menumpuk, tidak pernah terkirim. Sampai suatu hari, saat pulang sekolah lebih awal karena gurunya rapat, aku membuka kamar ayah yang biasanya dikunci. Entah kenapa hari itu tidak. Dan di balik lemari kayu tinggi yang sedikit terbuka, aku melihat amplop coklat tebal yang mencolok. Jantungku berdegup cepat. Tangan gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya ada kertas kusam, bercap stempel merah, dan huruf-huruf yang seolah membakar mataku. Pembayaran tahap akhir, 250 juta rupiah.
pihak penerima, Tuan Hadi dan rekan. Catatan, pelunasan utang, pengalihan aset. Aku membaca berulang kali. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Pengalihan aset. Siapa yang dimaksud aset? Ibu. Tiba-tiba nafasku sesak. Aku terduduk di lantai, memeluk surat itu seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Tapi ini bukan mainan. Ini hidupku. Ibuku. Ibuku yang dijual. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Tangan kecilku meremas kertas itu, ingin merobeknya, membuangnya. Tapi aku tahu, aku tak bisa. Ini bukti. Ini bagian dari malam gelap itu. Malam yang mengubah semuanya. Aku menatap tumpukan surat-surat di laci kecil, lalu kembali pada kertas kwitansi itu. Sekarang aku tahu, ibu bukan pergi. Ibu ditukar. Dan aku, Arka, akan mengingat semuanya. Aku tak akan membenci ayah, tapi aku tak akan melupakan. Aku akan tumbuh. Aku akan menjadi seseorang yang bisa menemukan ibu kembali. Meskipun dunia menutup jejaknya, aku akan terus mencari. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menulis surat. Aku mulai menulis tentang kebenaran, tentang malam itu, tentang kwitansi itu, tentang rasa sakit yang tak bisa kuucap. Dan dalam diam, aku mulai menyusun keping demi keping jalan untuk menemukan ibu kembali.